Pemirsa, viral di media sosial curhatan pengusaha UMKM yang membongkar total utang pemerintah kabupaten atau Pemkab Sinjai, Sulawesi Selatan. Pengusaha UMKM bernama Kamrianti Ramli itu menyebutkan Pemkab Sinjai telah memiliki utang kue yang belum juga dibayarkan selama setahun lamanya. Dalam video yang beredar, Kamrianti mengungkapkan bahwa Pemkab Sinjai memiliki utang kue sebesar Rp6.790.000. Utang kue itu akhirnya heboh lantaran disebutkan Pemkab Sinjai tidak pernah membayar sejak bulan Mei tahun 2022 hingga September 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi ketenangan pemikiran di Kabupaten Sinjai, saya ingin mengklarifikasi atas keluhan saya yang saya up di Facebook akun saya. Saya adalah owner Awikek yang mengeluh tentang utang kue Pemda Sinjai tahun 2023 mulai sejak bulan Mei sampai bulan September 2023. Permintaan kue di kami di bulan Mei 2023 itu diminta oleh kabak rumah tangga di rumah jabatan pada saat pemerintahan beliau. Saya berdiri di kaki saya sendiri, saya cari uang sendiri, saya tidak ditekan oleh siapapun. Makanya saya klarifikasi hal ini kepada masyarakat Sinjai bahwa benar utang Pemda Sinjai berkisar Rp6.795.000 itu ada, kwitansi ada, dan inspektorat pernah turun di toko kami untuk memastikan apa itu benar atau tidak, dan kami membenarkan hal itu terjadi dan itu terlapor sebagai utang. Kamrianti mengungkapkan keresahannya itu di media sosial lantaran sudah kesal. Pasalnya jika dirinya melakukan penagihan, dirinya hanya dijanjikan alias kena PHP. Ada yang mengatakan kenapa harus di-up. Saya up alasannya karena kami sudah sering meminta menagih pencairan kepada kami. Alasannya belum cair. Dan saya juga minta tolong kepada orang tua saya, yakni mama saya, untuk meminta pelunasan kepada kabak umum dan kabak keuangan, tetapi alasannya belum cair. Setelah videonya viral, Kamrianti sempat mengaku mendapat teror dari sejumlah orang. Salah satunya seorang pengusaha yang meminta untuk segera menghapus video viralnya itu. Pengusaha itu berjanji akan menalangi utang Pemkab Sinjai dengan catatan video viralnya agar segera dihapus media sosial. Namun nyatanya sampai saat ini video tersebut belum juga dihapus Kamrianti dan sudah tersebar luas di jejaring media sosial. Hingga saat ini Kamrianti mengaku menunggu itikat baik dari pihak Pemkab Sinjai untuk segera melunasi utang tersebut. Dan kami diberi kalimat kalau Anda mau mengikhlaskan ini untuk tidak dibayar, surga ki. Makanya saya balas, tidak mau menghapus ini utang, harus ada pelunasan karena kami juga butuh, kami mau putar modal, kami ini menggaji karyawan kami, bukan saya mendapat gaji tiap bulan. Karena ini sudah akhir tahun 2023 yang dimana katanya pada tanggal 20 atau 29 itu bisa saya tidak dibayarkan. Makanya saya panik. Kemana saya harus meminta kalau saya tidak menyurahkan hak saya? Masa saya harus menunggu berbulan-bulan yang belum tentu juga akan cair? Bahkan Kamrianti juga mengaku jika sudah banyak pihak yang mengira dirinya sedang berusaha menjatuhkan tokoh tertentu karena kepentingan politik, sehingga dirinya merasa perlu melakukan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman, terlebih sudah menjelang akhir tahun 2023. Dalam pernyataannya, Kamrianti juga mengurai jika kesabaran dirinya sudah habis dan berharap Pemkab Sinjai melunasi utang kue. Keluhan ini tidak ada sangkut paut atas pemilu. Ini fokus pada pelunasan utang di kami. Jadi saya mohon kepada seluruh netizen yang menganggap saya ada di belakang orang-orang yang ingin menjatuhkan
salah satu calon, maaf saja itu tidak benar. Ini di grup Suara Sinjai Bersatu, di grup mana lagi itu selalu menyangkut pautkan politik. Maaf, ini bukan tentang persoalan politik, tidak ada di belakang saya. Saya hanya berdiri di kaki saya sendiri menyuarakan hak saya. Saya ingin meminta uang saya. Jadi mohon dengan sangat pengertian Bapak Ibu untuk berpikir jernih, untuk berpikir holistik bahwa apa yang saya perjuangkan itu khusus untuk pelunasan utang, bukan berkhusus kepada untuk menjatuhkan siapapun yang nanti akan menjadi calon. Mohon maaf lahir batin saya jika postingan-postingan saya itu menyinggung, menyebarkan aib, karena kesabaran saya kesabaran saya sudah habis. Walaupun sabar itu tiada batasnya, tetapi saya ingin juga menyuarakan hak saya. Di tempat berbeda, warga Pekanbaru nyatanya dibuat resah dengan kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya. Belasan pengungsi Rohingya tersebut diketahui tiba di Pekanbaru pada Rabu 13 Desember 2023 lalu. Video mereka tengah berjalan bergerombol di trotoar pun jadi sorotan dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi tersebut tiba menggunakan mobil dan diturunkan di wilayah Marpoyan Damai. Para pengungsi tersebut berkeliaran di salah satu jalan di Kota Pekanbaru tanpa ada pengawasan. Hal tersebut sontak membuat warga menjadi resah. Dari gambar yang beredar, terlihat juga belasan pengungsi Rohingya tidur di trotoar jalan. Belasan pengungsi tersebut terdiri dari 2 remaja wanita, 4 wanita dewasa, 1 balita laki-laki, dan 6 laki-laki dewasa. Ya, sementara yang kita dapatkan dan kita temukan hanya 13 ini. Yang kita sama-sama lihat perinciannya ada laki-laki dewasa ada 6, perempuannya ada 6, dan anak kecil ada 1. Ya, setelah terkatung-katung dan tidur di jalan, para pengungsi tersebut kabarnya langsung dijemput pihak kepolisian dan dibawa pakai mobil patroli untuk diamankan dan dibawa ke Rudenit. Kita dari Rohingya ini nanti rencana hasil koordinasi Pak Kapolsek Bukit Raya akan kita bawa ke kantor imigrasi. Sementara nunggu, nanti kita berikan nasi dulu supaya bisa makan. Apapun ceritanya, ini kemanusiaan yang harus kita tangani dengan baik. Itu saja kami dari sama Kapolres Pekanbaru Bulgario, tentunya empati, kita jaga agar tidak ada permasalahan di Kota Pekanbaru. Ya, saya pikir yang penting didata dulu ya, dicatat semua, lihat juga kesanggupan dari daya tampung daerah setempat, bagaimana untuk supaya bisa menyediakan tunjangan untuk mereka hidup. Jika tidak, kan juga bisa berbalik kepada kita tidak bisa menampung, tapi bagaimana itu harus diselesaikan, itu perlu satu kebijakan yang tepat. Tapi pada dasarnya kita kan manusia Indonesia punya rasa kemanusiaan, solidaritas, dan kita punya intensi untuk berbuat baik bagi siapapun, termasuk juga saudara-saudara kita sesama manusia yang berasal dari negara lain. Sementara itu, di tengah gelombang penolakan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dan mulai merambah ke Pekanbaru, sosok pendakwah Ustadz Dery Sulaiman menyita perhatian publik. Belum lama ini di media sosial tersebar video dirinya yang mengaku siap menampung semua pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Dalam videonya, Ustadz Dery mengaku memiliki lahan pesantren seluas 2 hektar yang dapat digunakan untuk tempat pengungsi Rohingya tinggal. Pernyataan tersebut dilontarkan Ustadz Dery saat menjawab balasan dari komentar warganet. Tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren DSAS.
bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerja di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Tak hanya akan menampung para pengungsi Rohingya di pesantrennya di Tasikmalaya, dalam videonya yang viral, Ustadz Dery juga mengurai akan membantu para pengungsi Rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Mantap ini komentar ini. Padahal komentarnya sebetulnya nggak pantas dia julid sama saya, karena kalau dia dengarkan video VT saya, teman-teman yang belum tahu ya kenapa komentar ini muncul, ini gara-gara saya bikin video reaction. Apakah pengungsi Rohingya diterima atau ditolak? Dan saya di video yang saya sebelum ini berlaku adil. Di sana saya tidak berpihak kemanapun, ya. Saya tidak berpihak kepada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, juga tidak membenci mereka, ya. Saya cuma memberikan ide pikiran. Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena kita luas kan, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya ya. Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia, tidak dapat izin, pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan orang Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia. Dan mereka sebetulnya korban. Itu pendapat saya di video saya sebelumnya, ya. Kalau tidak diterima, dipulangkan dengan cara yang baik, dengan terhormat, tanpa harus mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Ya, pernyataan-pernyataannya yang dilontarkan Ustadz Dery ternyata mengundang polemik di kalangan masyarakat Tasikmalaya. Menanggapi protes yang bermunculan di media sosial, Ustadz Dery akhirnya memilih untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat, terutama warga Tasikmalaya. Ia meyakinkan bahwa semua wacana yang ia lontarkan tak mungkin bisa jadi kenyataan. Cuman saya sekarang bersyukur kepada Allah ya, karena saya merasa tidak berbuat satu kesalahan apapun. Karena itu bukan pro ke Rohingya, jelas ya. Aku tahu mereka sudah meresahkan. Aku bikin video sebab untuk menanggapi ide untuk menampung mereka di pulau itu, kata Pak Wapres kan. Saya bilang ya kalau memang mau dikasih, kita nggak ada masalah, kita punya belasan ribu pulau kan, ya. Daripada mereka harus terkatung-katung di satu tempat, nggak ada kerjaan, nggak jelas mau ngapain. Kalau tidak mau dikasih fasilitas tempat kerja, pulangkan mereka ke tempat pengungsian PBB itu di Bangladesh, di Cox's Bazar. Itu ide pertama yang saya buat di video itu. Tidak ada masalah saya mau menampung. Cuman komentar-komentar julid, tampung aja di rumah lu, tampung di rumah lu. Tiba-tiba aja aku lagi iseng, aku stitch itu video, itu saya bilang, aku jelasin, maksudnya orang ini tidak pantas julid kepada saya karena saya tidak pro dengan Rohingya. Saya sama dengan kalian semua. Kepada tim Gospot, Ustadz Dery mengurai pernyataannya hanya sarkas semata. Tak hanya itu, ia mengurai jika pernyataannya juga dipotong oleh oknum konten kreator tak bertanggung jawab yang seolah dirinya akan menampung pengungsi Rohingya. Ustadz Dery juga menyampaikan bahwa tidak mungkin dirinya bisa menampung seluruh pengungsi Rohingya. Di video pertama saya tidak berpihak kepada Rohingya, juga tidak membenci mereka. Saya cuma pengen pemerintah bergerak cepat untuk memulangkan mereka. Siapkanlah kapal satu, pulangkan mereka semuanya. Kan mereka nggak terlalu banyak, 1.000 orang. Kalau di Malaysia 150.000 orang lebih. Di kita kan baru sedikit. Tapi kalau ini tidak ditanggapi dengan betul, maka mereka lama-lama akan semakin banyak datang ke Indonesia. Maka saya berharap dengan video saya itu pemerintah bergerak cepat membuat solusi. Jadi video saya di-stitch, dipotong-potong sama netizen, kemudian dibuat ataupun media-media lokal memviralkan berita itu, dibilang Dery Sulaiman siap menampung. Saya rasa ini nggak, ini semua salah paham dan ini oke lah, mau diluruskan silakan, kalau nggak pun nggak apa-apa. Saya cuma pengen masalah pengungsian ilegal ini harus selesai dari negara kita cepat. Pemerintah siapkanlah, kalau nggak pemerintah nggak ada dana untuk itu, kita siap dari swasta untuk mencarikan kapal berangkat, kita pulangkan mereka semua ke Cox's Bazar itu. Dari kejadian ini saya mengerti bahwasanya kita orang Indonesia ketika ada masalah gampang terpancing untuk berkomentar caci maki melalui video-video singkat yang kita lihat. Tiba-tiba ada yang komen yang saya ngomong lain, komentarnya lain. Itu saya bilang nih orang nggak nyambung ini. Maksudnya aku komentarku
Ini masa suruh bawa ke rumahku kan kecil, nggak mungkin nampung 1.000 orang. Jadi saya bilang kalau memang kamu bisa mengirimkan mereka ke tempat saya, kirimkan ya, aku sambut mereka dengan senang hati. Dan itu kan sebuah sarkas yang tidak mungkin terjadi. Kebetulan waktu itu saya lagi berpikir kan saya mau berangkat ke Tasikmalaya, dan oh ya udah, saya lagi bangun pesantren di sana. Kalau memang kalian bisa bawa ke sini. Kalau di rumah saya nggak muat kan. Nah, kalau di pesantren itu ada tanah 2 hektar tuh, dan itu nggak mungkin. Orang Tasik juga nggak perlu baperan dan nggak perlu ketakutan akan datang orang Rohingya ke sana karena mereka nggak punya dokumen, nggak punya paspor, nggak mungkin diizinkan ke sana. Tapi yang jelas video itu adalah sarkas. Dan saya menyesalkan juga konten kreator yang hanya memberitakan keburukan mereka saja. Coba kita berimbang nggak? Bisa nggak kita berbuat mendapatkan informasi dari kedua belah pihak? Ya. Saat ini Ustadz Dery berjanji bahwa dirinya akan mengawal para pengungsi Rohingya bila nanti tiba saatnya mereka dipulangkan ke Bangladesh oleh pemerintah Indonesia. Jadi aku rasa solusi terbaiknya pulangkan mereka semua ke Bangladesh, ke Cox's Bazar. Mudah-mudahan suara saya ini didengar oleh pemerintah ya. Kalaupun diizinkan, saya bersedia untuk menemani mereka naik kapal itu pergi ke sana, nggak apa-apa. Nanti saya akan dakwah di sana, mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah buat mereka semua. Saya membuat video itu wallahi demi karena Allah, karena saya kasihan. Saya melihat video mereka tidur tanpa alas, perempuan laki-laki tanpa hijab, saya kasihan banget. Ya, saya bukan hanya orang Rohingya aja, siapapun yang susah ya. Kalau dia saudara kita, kata Nabi, kita seperti satu jasad. Kalau saudara kita sakit, kita rasakan sakitnya. Ya, dan tidak beriman kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Saya setuju pulangkan orang Rohingya dari Indonesia, jangan sisakan kalau bisa satu pun tanpa caci maki.